Awas Putin ngamuk, Ukraina mulai gempur wilayah Rusia. Brutal war of aggression against Ukraine. And it does not change our commitment to support Ukraine. NATO is not party to the conflict, but we provide support to Ukraine so it can uphold its right. Yeah, it's obvious. All the people who understand Russia, they know it's inevitable. Now, they're accusing us again of going to NATO, it's a threat. Remember that before the attack on Ukraine in 2014, the scale of cooperation between NATO and Russia was huge. Ударили здесь. Вот Шевченко. Здесь раненые. Уже цивильные помогают и скорая помощь. Перекрываем сейчас движение, пробку рассасываем. Militer Ukraina telah meluncurkan serangan ke wilayah Belgorod, Rusia pada Selasa 11 Oktober 2022. Serangan itu mendarat di depot amunisi milik Moskow. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan serangan itu memicu kebakaran besar di depot dan membuat ledakan amunisi sekunder. Pihaknya juga melakukan evakuasi di wilayah desa sekitar depot amunisi untuk keamanan warga. Menurut informasi awal, serangan itu tidak menyebabkan kematian atau cedera. Lapor kantor berita milik pemerintah Rusia, Russia Today, Jumat 14 Oktober 2022. Rekaman yang beredar online menunjukkan kebakaran besar dengan ledakan terdengar di latar belakang. Api mengirimkan gumpalan asap besar ke langit di atas depot yang sekarang sudah hancur. Sebelumnya pada hari yang sama, sebuah bangunan tempat tinggal rusak dalam penembakan yang dilakukan Ukraina di kota Belgorod. Sebuah objek yang diidentifikasi sebagai drone Ukraina berhasil dicegat oleh pertahanan udara Rusia. Namun drone itu justru menabrak gedung dan merusak atapnya. Belgorod adalah salah satu wilayah perbatasan Rusia yang telah berulang kali menjadi sasaran penembakan Ukraina dan serangan pesawat tak berawak di tengah konflik yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Rusia sendiri belum dapat menguasai wilayah Ukraina di seberang Belgorod, Kharkiv. Di wilayah itu, pasukan Moskow juga dapat dipukul mundur oleh militer Kiev. Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Presiden Vladimir Putin berdalih Kiev gagal dalam mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas yang sejak itu bergabung dengan Federasi Rusia sebagai negara merdeka. Rusia juga menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Tanda-tanda kekalahan Putin nyata, warga Rusia mengungsi. Pasukan Rusia terus terdesak di Ukraina dan harus mundur sedikit demi sedikit di wilayah yang sempat diduduki. Salah satu bukti berkurangnya cengkraman Moskow atas wilayah Ukraina terlihat saat gubernur wilayah Kherson Selatan yang diangkat Rusia mengusulkan agar penduduk membawa anak-anak mereka dan pergi ke tempat yang aman. Kantor berita Rusia TASS melaporkan kelompok pertama warga sipil yang melarikan diri dari Kherson, wilayah yang baru saja dicaplok negeri beruang merah, diperkirakan akan segera tiba di wilayah Rostov, Rusia. Setiap hari kota-kota di wilayah Kherson menjadi sasaran serangan rudal, kata Kepala Pemerintahan Kherson yang ditempatkan di Rusia, Vladimir Saldo, dalam sebuah pesan video dikutip Reuters Jumat 14 Oktober 2022. Dengan demikian, kepemimpinan pemerintahan Kherson telah memutuskan untuk memberikan keluarga Kherson pilihan untuk melakukan perjalanan ke wilayah lain di Federasi Rusia untuk beristirahat dan belajar, katanya. Kami menyarankan agar semua penduduk wilayah Kherson, jika mereka ingin untuk melindungi diri dari konsekuensi serangan rudal, pergi ke wilayah lain. Imbauan untuk pergi terutama diterapkan kepada warga di tepi barat Sungai Dnipro. Itu termasuk ibu kota regional, satu-satunya kota besar Ukraina yang direbut Rusia secara utuh sejak serangan pada Februari. Kherson adalah salah satu dari 4 provinsi Ukraina yang diduduki sebagian yang diklaim Rusia telah dicaplok dalam beberapa pekan terakhir. Dan bisa dibilang yang paling penting secara strategis,
ini mengendalikan satu-satunya rute darat ke semenanjung Crimea yang direbut Rusia pada 2014 dan mulut Dnipro, sungai sepanjang 2.200 km yang membelah Ukraina. Sejak awal Oktober, pasukan Ukraina telah menerobos garis depan Rusia di sana dalam kemajuan terbesar mereka di selatan sejak perang dimulai. Sejak itu mereka telah maju dengan cepat di sepanjang tepi barat, bertujuan untuk memotong ribuan tentara Rusia dari jalur pasokan dan rute pelarian potensial di seberangnya. TASS mengutip Gubernur wilayah Rostov, Rusia yang mengatakan bahwa wilayahnya siap menampung siapapun yang memilih untuk meninggalkan Kherson dengan kelompok pertama diharapkan pada Jumat. Sementara itu, penerbangan warga sipil dari Kherson akan menjadi pukulan besar bagi klaim Rusia yang telah mencaplok sekitar 15% wilayah Ukraina dan memasukkannya ke wilayah seluas Portugal itu ke dalam Rusia. Rusia telah memusatkan banyak pasukannya yang paling terlatih untuk mempertahankan cengkramannya di tepi barat Kherson. Namun kekuatan itu hanya dapat disalurkan ke seberang sungai yang lebarnya beberapa kilometer dan memiliki sedikit penyeberangan. Dalam 2 minggu terakhir, Ukraina telah merebut kembali sepetak wilayah dengan pasukannya menuju bendungan Nova Kakhovka sepanjang 3 km yang menyediakan salah satu penyeberangan sungai terakhir. Militer Ukraina telah meluncurkan serangan ke wilayah Belgorod, Rusia pada Selasa 11 Oktober 2022. Serangan itu mendarat di depot amunisi milik Moskow. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan serangan itu memicu kebakaran besar di depot dan membuat ledakan amunisi sekunder. Pihaknya juga melakukan evakuasi di wilayah desa sekitar depot amunisi untuk keamanan warga. Menurut informasi awal, serangan itu tidak menyebabkan kematian atau cedera. Lapor kantor berita milik pemerintah Rusia, Russia Today, Jumat 14 Oktober 2022. Rekaman yang beredar online menunjukkan kebakaran besar dengan ledakan terdengar di latar belakang. Api mengirimkan gumpalan asap besar ke langit di atas depot yang sekarang sudah hancur. Sebelumnya pada hari yang sama, sebuah bangunan tempat tinggal rusak dalam penembakan yang dilakukan Ukraina di kota Belgorod. Sebuah objek yang diidentifikasi sebagai drone Ukraina berhasil dicegat oleh pertahanan udara Rusia. Namun drone itu justru menabrak gedung dan merusak atapnya. Belgorod adalah salah satu wilayah perbatasan Rusia yang telah berulang kali menjadi sasaran penembakan Ukraina dan serangan pesawat tak berawak di tengah konflik yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Rusia sendiri belum dapat menguasai wilayah Ukraina di seberang Belgorod, Kharkiv. Di wilayah itu, pasukan Moskow juga dapat dipukul mundur oleh militer Kiev. Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Presiden Vladimir Putin berdalih Kiev gagal dalam mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina.